Assalamualaikum teman-teman. Salam Rahayu, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 88 dan kita masih di bagian legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang dan kita masih membahas Bali dulu ya teman-teman. Dan membahas Bali ini panjang teman-teman karena di episode ini mulai 66 kita akan menceritakan tentang pengkhianatan, sebuah jebakan yang dilakukan oleh Mahapati Gajah Mada sebelum perang Bali itu terjadi. Nah, di episode 67 ini kami akan memberikan sebuah judul Tipu Muslihat Sebelum Serangan, ketika Gajah Mada membunuh Damai demi ambisi. Oke, kisah ini sebenarnya banyak kok teman-teman. Anda bisa lihat di Google aja, di Wikipedia, kisah-kisah ini nyata ada dan dulu pernah terjadi. Karena sumber-sumber primernya banyak teman-teman ya. Apa yang kami ceritakan ini jangan disebut dongeng, karena banyak dongeng di tempat lain, kenapa dipercaya. Dan jangan katakan apa yang kami ceritakan ini sebuah cocokologi. Kenapa kitab Pararaton yang tidak jelas itu, yang banyak perdebatan sampai sekarang, dipercaya? Bukankah isi di Pararaton itu banyak mitos dan dongeng-dongeng juga? Kalau kitab itu bisa dipercaya, ya kami juga boleh kok menceritakan ini. Karena apa yang kami ceritakan ini juga kan tercatat di dalam sejarah di Bali ataupun di mana aja. Zaman sudah canggih, teknologi sudah membuka semuanya. Tidak ada manusia sanggup membuka, menutup aib-aib seperti ini. Karena ini juga perlu diungkapkan untuk kemajuan bangsa kita, Indonesia, supaya jangan mengulang-ulang kesalahan Majapahit dan Gajah Mada. Karena kerajaan ini sudah hancur 500 tahun yang lalu. Finish. Oke. Kita mulai teman-teman. Sebuah kisah tentang diplomasi yang berubah jadi jebakan. Tentang perdamaian yang dikorbankan demi cita-cita besar bernama penyatuan Nusantara. Sejarah Nusantara sering ditulis dalam nada kemenangan. Bahwa Majapahit menyatukan negeri-negeri, bahwa Gajah Mada adalah pemersatu Nusantara. Tapi benarkah semuanya terjadi secara terhormat? Mari kita buka kembali halaman yang jarang dibaca tentang diplomasi yang dibungkam, tentang Kebo Iwa, dan tentang tipu muslihat sebelum perang. Zaman sekarang tidak ada yang bisa ditutup-tutupi lagi teman-teman. Teknologi kecanggihan seperti sekarang, informasi yang begitu hebat, semuanya harus terbuka. Kita mulai lagi teman-teman. Di awal abad 14, Bali adalah kerajaan merdeka. Dipimpin oleh Raja Sri Astasura Ratnabumi Banten. Bali punya tatanan sendiri, kepercayaan sendiri, dan panglima sendiri. Salah satu tokoh terbesarnya adalah Kebo Iwa. Panglima besar, arsitek, dan tokoh spiritual dari belah batu. Ia adalah lambang kekuatan rakyat Bali. Di saat yang sama, dari timur Jawa muncul ambi besar bernama Sumpah Palapa. Yang konon Sumpah Palapa ini ditulisnya bukan di kitab Negara Kertagama teman-teman, tapi di kitab Pararaton. Dalam Sumpah Palapa yang ditulis di dalam kitab Pararaton, Gajah Mada bersumpah tidak akan menikmati kenikmatan duniawi sebelum seluruh Nusantara tunduk di bawah Majapahit. Satu persatu wilayah ditaklukkan. Konon diduga Sriwijaya, Tomasik, Madura hingga Borneo. Tapi Bali adalah batu sandungan. Bukan hanya karena jarak, tapi karena di sana berdiri Kebo Iwa dan Panglima Tua Pasung Grigis, tokoh yang tidak mudah dibeli atau diancam. Dan Gajah Mada mengakui bahwa dia sendiri tidak sanggup menghadapi itu, kecuali dijebak. Gajah Mada tahu perang terbuka melawan Bali bisa menguras tenaga dan menyisakan luka, maka ia memakai cara lain. Majapahit datang membawa tawaran perdamaian. Gajah Mada meminta Kebo Iwa datang ke Majapahit. Katanya akan ada aliansi, bahkan pernikahan antara Kebo Iwa dan putri bangsawan lemah tulis. Raja Bali luluh. Kebo Iwa berangkat tanpa curiga. Tapi damai itu adalah jebakan.
Sesampai di Majapahit, Kebo Iwa tidak disambut sebagai tamu kehormatan. Ia ditahan. Ada yang mengatakan ia diracun. Ada pula yang menyebut ia ditimbun hidup-hidup dalam batu bata saat membangun pura. Apapun caranya, satu hal pasti ia dibunuh. Ingat ya, ini kita ulang. Apapun caranya, satu hal pasti ia dibunuh. Bukan dalam perang, tapi dalam diplomasi. Dan sejak saat itu jalan ke Bali terbuka lebar. Ketika penghancuran dibungkus sebagai penaklukan. Tahun 1343 Majapahit menyerang. Pasukan besar dikirim. Gajah Mada memimpin dibantu para panglima Arya. Arya Damar dari Palembang, Arya Kenceng, Arya Sentong, Arya Belok, dan lainnya yang sudah kami ceritakan di kisah-kisah di episode 52 ke atas ya. Pertempuran terjadi, Raja Bedahulu wafat, Bali runtuh. Tapi jangan lupa, ini bukan kemenangan militer murni. Ini adalah hasil dari pembunuhan terhadap tokoh yang bisa saja menjadi jembatan damai. Kitab Nagara Kertagama yang kini dijadikan rujukan utama sejarah resmi untuk Majapahit ya, bukan Indonesia, tidak menyebut pengkhianatan ini. Ia hanya mencatat penaklukan Bali sebagai bagian dari kejayaan Majapahit. Itu ditulis di Pupuh 49. Singkat aja itu cerita. Hanya berapa bait aja. Kalau Anda beli aja buku tentang terjemahan dari Kitab Nagara Kertagama, sedikit aja. Namun babat lokal berkata lain. Babat Bali, Kidung Pamancahan, Kitab Gajah Mada, karya M. Yamin, kajian Enung Nurahayati, banyak teman-teman. Bahkan di Google, di Wikipedia, terjelas itu semua sumber-sumber resminya. Gak ada yang bisa ditutupi zaman sekarang teman-teman, gak ada. Semuanya memberi kita potongan narasi berbeda, narasi yang lebih jujur, narasi yang lebih getir. Pertanyaannya, apakah semua kejadian yang lahir dari pengkhianatan pantas dirayakan tanpa kritik? Apakah penyatuan Nusantara memang harus dibayar dengan cara yang tidak ksatria? Gajah Mada mungkin berhasil menyatukan wilayah, diduga. Tapi ia juga meninggalkan luka-luka sejarah. Luka yang masih tercium dalam ingatan rakyat lokal dari Bali hingga Sumatera hingga sekarang. Damai dibunuh, lalu perang dimenangkan. Sejarah pun ditulis tanpa menyebutkan pengkhianatan itu. Jika hari ini kita ingin memahami sejarah Nusantara secara utuh, kita tidak bisa hanya bersandar pada satu suara dari pusat. Kita harus membuka ruang bagi babat, mitos, dan kisah yang selama ini disingkirkan. Karena masa lalu tidak pernah benar-benar diam. Ia hanya menunggu didengarkan. Kami ulang kalimat ini teman-teman. Karena masa lalu tidak pernah benar-benar diam. Ia hanya menunggu didengarkan. Dan jangan lupa teman-teman. Sekarang zaman teknologi canggih. Segala informasi bisa dibuka. Gak ada yang sanggup menutupinya. Sejarah yang adil bukan tentang kejayaan, tapi tentang keberanian mengakui luka. Kalimat sejarah yang adil bukan tentang kejayaan, tapi tentang keberanian mengakui luka, mengandung makna yang dalam dan reflektif. Artinya secara langsung, sejarah yang adil bukan hanya mencatat kemenangan atau kehebatan suatu bangsa atau tokoh, melainkan mampu dan berani mengakui sisi-sisi kelam, kesalahan, pengkhianatan, dan penderitaan yang terjadi di balik kejayaan ini. Makna filosofis, kejayaan sering menjadi fokus utama dalam narasi sejarah resmi seperti penaklukan, kerajaan besar, atau tokoh heroik. Namun ini bisa menutupi penderitaan pihak lain atau cara-cara tidak adil yang digunakan untuk meraih kejayaan itu. Keberanian mengakui luka adalah sikap jujur dan dewasa dalam melihat masa lalu. Ia tidak menutupi kesalahan, tapi justru menghadapi kenyataan, bahkan jika itu menyakitkan. Relevansi konteks Nusantara. Dalam konteks sejarah Nusantara mengangkat pengkhianatan terhadap Kebo Iwa, mengakui korban dari ekspansi Majapahit, memberi tempat bagi kisah dari Sumatera, Bali, Kalimantan, atau Sulawesi yang selama ini jarang didengar, adalah bagian dari upaya membuat sejarah yang lebih adil, lebih jujur, dan lebih manusiawi. Karena kalau sejarah ditulis dengan manis-manis saja, justru orang makin curiga. Tidak mungkin sejarah di dunia ini tidak ada sisi kelamnya.
Makin diceritakan manis, makin curiga. Seperti kata pepatah di tanah Melayu, sebandai-pandainya manusia membungkus sebuah bangkai, akhirnya baunya tercium juga di kemudian hari. Sebagai penutup, kami akan menyatukan pesan moral sejarah dengan mandat UNESCO. Sejarah yang adil bukan tentang kejayaan, tapi tentang keberanian mengakui luka. Karena setiap luka yang diakui adalah pintu bagi penyembuhan bangsa. UNESCO dalam prinsip kelestarian warisan dunia menekankan pentingnya multivokality, bahwa warisan budaya tidak boleh hanya dilihat dari sudut pandang satu penguasa, satu suku, atau satu kitab. Setiap suara lokal dari Sumatera hingga Bali, Kalimantan hingga Sulawesi berhak mendapat tempat dalam memori kolektif peradaban. Membaca ulang sejarah seperti kisah Kebo Iwa bukanlah untuk menyulut dendam, tapi untuk membangun masa depan yang lebih adil, di mana kebenaran tak lagi dikorbankan demi kejayaan sepihak. Saat kita berani mendengarkan semua suara itu, barulah kita layak menyebut diri sebagai bangsa pewaris Nusantara. Bukan hanya kejayaan Majapahit, tapi juga luka dan kebijaksanaan leluhur dari seluruh penjuru kepulauan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan lanjut di episode-episode berikutnya. Terima kasih.